Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sebelum pembelajaran sejarah dimulai, silakan Nurel pimpin teman sekelas untuk berdoa. Halo, siap enggak? Berdoa mulai. Doa terus. Sebelum dimulai, saya presensi terlebih dahulu. Absensi yang tidak hadir pada pagi hari ini, tanggal 12 September 2025, ada 5 siswa. Absensi 1, absensi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 alfa, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan yang terakhir 35. Absensi 36 tidak masuk. Baik, sebelum memasuki tujuan pembelajaran yang baru, saya minta dua siswa sampaikan apa yang masih kalian ingat dan bahkan kalian pahami di pembelajaran sejarah 1 minggu yang lalu. Pak, Silakan. kemarin mempelajari tentang kedudukan ilmu sejarah. Kedudukan ilmu sejarah, benar. Selanjutnya sampaikan satu siswa saja apa saja 3 jenis kedudukan dalam ilmu sejarah. Ada 3, Pak. Ada 3, Pak. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah atau cerita. Yang ketiga, sejarah sebagai seni atau humor. Baik, terima kasih. Karena sudah mulai memahami kedudukan ilmu sejarah, hari ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran berikutnya. Penilaian formatif mengenai kedudukan ilmu sejarah tadi itu dari 35 siswa yang ada di kelas 10 perhotelan 2, masih 10 perhotelan 3, masih ada 70% yang memahami dan sudah mengerjakan penilaian formatifnya. Ya, untuk itu pada kegiatan pembelajaran hari ini nanti silakan kalian membentuk kelompok lalu membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Sebelum itu silakan kalian cermati video sebagai berikut. Oh, dulu dong dong. Itu video apa, Pak?
ini kondisi Kadipaten atau Kabupaten Blitar tahun 1927. Coba silakan disimak, dicermati, bahkan silakan kalian ciptakan maknanya. Ini alun-alun, dulu alun-alun kabupaten, sekarang masuk alun-alun kota Blitar. Saya ada awet besar, ada guru-gurunya yang naik motor saya. Apanya sih? Loh, ada di tengah itu. Oh, sekarang nggak ada. Ada tuh dulu. Iya. Itu terlihat Kali Arman itu. iya. Bu, ini daerah mana? Arman. Jangan lupa kok harapan teman-teman kalian semua. Coba selain disimak, dilihat, silakan kalian ciptakan maknanya. Bagaikan kalian ke posisi ruang dan waktu pada tahun 1927. Silakan coba, ini kira-kira sekarang bernama pasar satunya tuh tadi. Pasnya di pasnya itu di pasar sapi di Moro. Ini Pak dulu Pak. bahasa Bunda. Oh, yang Jowo Praji juga tadi. Yang Jowo. Sapi ada kerbau. Pak Wi adol ya. Belane Pak. Ada yang gede, ada yang hewan. Cukup ya? Belum. Dalam bahasa Indonesia Pak ini ada oh kali di Moro ini taruh di bawah bahasa itu bisa orang ini videonya dari 1927 juga Pak. Hah? Videonya juga 1927. Orang bener, Tahun kayaknya tahun 1927.
Ini juga betul-betul yang Yang video siapa Pak? Nanti saya beritahu di dan channel YouTube-nya. Oke. Baik, cukup. Ya, nanti kirim ya Pak. Ya, yang dan Abar pusing. yang membuat bernama Bima KA. Gitu ya. Yang membuat Bima KA. Sudah. Dulu sudah ada kamera. Yang dilakukan Bima KA dalam membuat video itu, sebelum membuat videonya, yang dilakukan Bima bernama, dia mencari videonya itu, lalu mencari narasinya dan lain sebagainya. Sebelum membuat videonya, proses yang dilakukan oleh saudara Bima KA ini bernama melakukan Analisis tentang bagian dari analisis proses mengeksplorasi titik-titik yang nanti akan terbentuk sebagai video bernama, prosesnya bernama, kata dasarnya teliti, prosesnya bernama penelitian. Karena video yang ditampilkan substansinya Kabupaten Blitar tahun 1927, maka berhubungan dengan masa lalu, maka dia ditambahkan penelitian sejarah. Oke, silakan mulai lakukan pencatatan, tulis kalian masing-masing apa itu penelitian sejarah. Sebelum itu silakan bacakan satu siswa tujuan pembelajaran tersebut. Silakan. Silakan tujuan pembelajaran. Silakan diri. Tujuan pembelajarannya adalah apa itu? Silakan dibacakan secara lambat. Silakan diri. Kita tolong diri. Penelitian. Silakan satu saja. Murid diharapkan mampu mengaplikasikan Thank you. secara dengan baik. Ya. Murid diharapkan mampu mengaplikasikan tahapan penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah suatu kegiatan menemukan informasi atau sumber sejarah dari mana tadi? Dari mana mulai? Atau sumber sejarah untuk direkonstruksi. sebagai
untuk direkonstruksi sebagai upaya menyampaikan peristiwa di masa lampau, untuk menyampaikan peristiwa di masa lampau dalam kebutuhan masa ini dan masa yang akan datang. masa ini dan masa yang akan datang. Nyambung masa lampau untuk kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. masa sekarang dan Masa yang akan datang. Masa ini dan masa yang akan dan masa yang akan dan masa kami akan juga. Apa bentuk yang saya Pulpen lagi. Hidup apa enggak lihat dua dari ini training kita dulu Pak. Dua. Baik, penelitian sejarahnya sudah, karena di situ punya 10 tahapan, akan saya sampaikan tahapannya, atau lebih baik silakan kalian cari sendiri penelitian sejarah menurut pandangan Kunto Wijoyo. Silakan kalian cari tahapannya ada berapa. Menurut tahapan penelitian sejarah menurut Profesor Dr. Kunto Wijoyo. 55 paket halaman 55. Sudah ketemu tahapannya? Yang nomor 1 silakan minta tolong pemilihan topik. Yang kedua tahapannya berapa? Pemilihan atau penentuan topik. Yang kedua minta tolong penelusuran sumber, bahasa ilmiahnya heuristik. Penelitian sejarah. Bahasa ilmiahnya heuristik. Yang ketiga, ya silakan. Terima kasih. Ya, verifikasi secara internal atau eksternal. Selanjutnya yang keempat, bernama tahapannya sebelum interpretasi atau pentafsiran. Terima kasih. Pentafsiran atau interpretasi. Terakhir kelima, minta tolong satu siswa lagi teruskan. Historiografi atau penulisan sejarah. Atau penulisan sejarah. Aku nih. Bawa
Oke, terima kasih. Baik, sudah tahapannya 5 sudah tertulis di buku kalian. Sedikit. Kalau sudah tertulis pelan-pelan, karena di sini ada kata mengaplikasikan. Sebelum melakukan aplikasi didahului oleh 3 proses. 1, kita harus mengetahui, maka prosesnya bernama pengetahuan. Pengetahuan. 2, setelah mengetahui lalu harus mengerti, bernama pengertian. Prosesnya pengertian. Terakhir ketiga, setelah pengertian yaitu memahami, prosesnya bernama memahami, prosesnya bernama pemahaman. Setelah melalui 3 proses ini, barulah nanti yang terakhir yaitu aplikasi. Kalian harus memahami ketiga proses ini sebelum melakukan aplikasi. Berarti nanti kelima tahap itu, misalnya masing-masing pemilihan topik. Apa yang kalian ketahui mengenai pemilihan topik itu kalian cari di buku paket ataupun di situs internet, gitu ya. Kalian tulis apa yang kalian ketahui mengenai pemilihan topik. Setelah kalian menuliskan pengetahuannya, baru kalian membuat pengertian. Pengertian pemilihan topik adalah kalian buat sendiri, gitu ya. Pemilihan topik versi saya adalah berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian tuliskan. Bisa dipahami? Lalu yang terakhir, baru kalian membuat pemahaman. Pemahaman ini sama dengan apa kesimpulan kalian tentang pemilihan topik. Kesimpulannya, berarti yang pemahaman ini kalian telusuri di buku atau di sumber informasi yang lain. Pengertian dan pemahaman ini kalian tuliskan versi kalian, gitu ya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Berarti ada 15, dikerjakan secara berpasangan. 15 pasangan sebab itu loh. Berarti pemilihan topik ini ada 3, heuristik ada 3, verifikasi 3, interpretasi 3, historiografi ada. Silakan dikerjakan teknisnya berpasangan. Nanti yang saya buat penilaiannya 1 buku dari 2 siswa tersebut. Bisa dimulai dari sekarang. Kalau sisa 3 ya 3 siswa, tapi yang lainnya 1 pasangan. Dalam 1 buku. Terus ini nanti diberi nama 2 siswa. Oke, silakan dimatikan dulu. Sudah selesai? Sudah. Itu ya, ada 15 poin dari kelima tahapan sejarah tersebut. Saya berharapnya bisa sampai tingkat dipahami. Sudah memahami? Sudah. Yakin? Yakin. Sekarang akan saya lanjutkan untuk mengadakan kuis seberapa memahami kalian mengenai ini. Silakan, tadi tautannya sudah saya kirim ke
Mbak Angel, silakan mulai dikerjakan. Sudah baik Pak. Silakan di dalam. Bonus. Linda. Bonus. Linda. Oh, siapa? Ini siapa ini? Sudah satu, peringkat dua. Yang lain silakan dikerjakan. Yang tiga siapa? Yang ketiga? Masa. Satu, dua, tiga. Satu, peringkat satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Satu, dua, tiga. Silakan yang lainnya dikerjakan. Tanya muncul. Duduk. Duduk. Yuk sampai kemari. Pak, itu Pak, saya ini di Pak. Apa yang ada dengan istilah ini? Coba linknya disalin, jangan langsung di browser. Oh, Bawaan gadget kalian. Coba kalau yang melalui Chrome, jangan lupa untuk diberi nama. Sumber utama dari pelaku sejarah tersebut. Sudah? Sudah dikerjakan semuanya? Waktu kurang 10 menit. Baik, saya minta tolong silakan dihentikan terlebih dahulu. Bisa dilanjutkan nanti karena waktunya kurang 10 menit. Baik, karena sudah melalui tahapan mengetahui, mengerti, dan terakhir memahami, sekarang terus ada quiz. Sekarang yang terakhir kita masuk usaha belajar untuk mengaplikasikan. Silakan dibentuk 3 kelompok. Jadi karena ini proyeknya dimulai nanti sampai minggu depan. Silakan kelas ini dibagi dalam 3 kelompok. Jumlah siswanya ada berapa yang masuk pada hari ini? Hari ini ada. Silakan dibagi dalam 3 kelompok. Silakan berhitung. 1, 2, 3. Silakan. Enggak gitu Pak, Silakan. sembarang aja. Pilih sendiri gitu loh Pak. Kok ini sendiri? 6, 7, 8, 3 kelompok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
7, 8, 9, 10, 30 bagi 3. Berarti 10 siswa satu kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Bos. Berapa? Ada berapa? Sudah? 3 berapa siswa? Jumlah muridnya ada berapa? 30. Sedang 30. Berarti sementara ada 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 siswa. Untuk kelompok 1 ini silakan nanti kalian tentukan siapa yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik. Untuk kelompok 1 proyeknya adalah membuat biografi 1 siswa di kelas ini. Biografi ya. Membuat sebuah biografi. Kelompok 2, kelompok 1 membuat biografi. Biografi itu siswa kelas ini biografinya ditulis oleh teman satu kelompoknya. Berarti 1 siswa dibiografikan oleh 9 temannya dalam 1 biografi ya. Untuk kelompok 2 proyeknya membuat sejarah keluarga dari 1 siswa di kelompok 2. Nanti kelompok 2 membuat sejarah keluarga. Sejarah keluarganya ini sejarah keluarga mulai dari mbah 1 siswa di kelompok tersebut. Sejarah keluarga. Gitu ya. Untuk yang terakhir, kelompok terakhir membuat sejarah desa. Sejarah desa di 1 siswa yang ada di kelompok 3. Ya. Kita silakan nanti pemilihan topik, penelusuran sumber kalian awali mulai nanti setelah pulang sekolah sampai minggu depan. Lalu penulisan sejarahnya 2 minggu ke depan. Minggu depan akan saya telusuri perkembangan kalian dalam melakukan tahapan proses sejarah. Silakan nanti kalian bisa berkonsultasi ke saya topiknya mengenai biografi, sejarah keluarga dan sejarah desa untuk kelompok 1, 2 dan 3. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Biografinya Melvi. Baik, proyeknya silakan kalian padatkan. Ini silakan nanti kalian upaganya melalui sini agar nanti bisa dipublikasikan di bookcreator.com, boleh melalui web ataupun kalian unduh aplikasinya. Google milik 1 murid yang ada di setiap kelompok. Silakan dibuat melalui bookcreator ini dalam bentuk buku online. Kalau biografi berapa lembar, kalau sejarah keluarga berapa lembar dan sejarah desa berapa lembar, silakan kalian tentukan di bookcreator itu dalam bentuk artikel. Itu ya. Ini proyeknya 2 minggu ke depan. Penulisan sejarahnya kita mulai 2 minggu ke depan. Mulai ini nanti sampai Jumat minggu depan, yaitu tahapannya penentuan topik, itu ya, heuristik dan interpretasi. Terus 2 minggu ke depannya lagi baru kalian tuliskan, lalu dipublikasikan di bookcreator milik saya.
Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan mengenai? Kalau tidak ada, saya minta satu siswa silakan sampaikan kesan pesan pembelajaran hari ini sejujur-jujurnya. Saya tidak bisa mengungkapkan. Silakan berdiri. Bagaimana kesan pesan pada pembelajaran hari ini? Silakan satu siswa. Silakan Reza. Silakan Dek. Ya. Silakan Apa Dek? berdiri. Iya. Ayo udah satu siswa. Waktunya mau habis untuk pembelajaran salah. Silakan Eja, Dek. kesan pesan untuk. Sama Dek. Udah Reza. cepat. Silakan. Izin lawan. Izin lawan Pak. Silakan. Ayo cepat. Silakan berdiri. Sampaikan. Ida atau Eza. Ya Eza. Baik, Pak. Silakan. Melinda. Indria. Kesan pesan pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut Eza, silakan berdiri. Pesan saya adalah pembelajaran sejarah pada hari ini mempelajari tentang penelitian sejarah dengan topik heuristik, kritik dan verifikasi, interpretasi, historiografi. Terus Terus maknanya. pemahaman pengetahuan pengertian kesimpulan Mengetahui ini. ya maknanya adalah kita bisa jadi menjadi tahu tentang masa lampau dengan valid dan benar. Cukup? Ya Pak. Sudah? Sudah Pak. Ada yang lain? Tidak? Yakin tidak ada yang bertanya? Menyampaikan pesan-pesannya? Cukup? Oke. Ini mulai ini nanti ya. Penentuan topik geografi, sejarah keluarga dan sejarah. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Saya juga menyayangi kalian semuanya.